Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para siswa dan siswi sekalian, kelas 12 IPA ataupun IPS. Kelas 12 IPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kedua untuk sama-sama memahami agama Islam dengan baik di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di pertemuan yang kedua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu perihal hal-hal yang akan kita bahas, pokok pembahasan kita pada semester awal ini adalah tentang iman pada hari akhir, lalu pada semester 2 yaitu adalah tentang perusak iman. Dan pada pertemuan pada pagi hari ini kita sudah mulai masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan hari akhir. Jika kita semua ataupun kalian pernah mengamati, melihat sebuah kejadian, berbagai macam fenomena, baik yang pernah kalian mengalami sendiri ataupun menyaksikan melalui berbagai macam media televisi, kemudian media internet dengan fasilitasnya seperti YouTube ataupun media sosial di Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai macam media lainnya, berita ataupun informasi tentang terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam Islam kita mengenalnya dengan ayat kauniyah, bukan ayat kauliyah. Kalau bicara ayat kauliyah itu adalah berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ayat kauniyah itu adalah berupa tanda-tanda kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini terkait dengan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada banyak hal yang boleh jadi terjadi pada saat bencana. Ada mereka yang kehilangan harta, mereka yang kehilangan jiwa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian semua bisyai'im minal khauf, dari ketakutan, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta, wal anfus, lalu kemudian kehilangan jiwa atau disebut kematian, was samarot, dan buah-buahan. Nah, hal itu adalah merupakan satu hal yang menjadi bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kemudian kita yang masih dikategorikan ataupun ditakdirkan untuk tetap hidup, patutnya mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi di hadapan kita, yang kita saksikan ataupun kita ketahui. Para siswa dan siswi kelas 12 IPA, mohon dipersiapkan, ada yang terlewat, mohon dipersiapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen untuk mencatat dari setiap penjelasan yang saya jelaskan. Karena memang
apa yang saya sampaikan dalam bentuk slide ataupun PowerPoint ini tidak hanya poin-poinnya saja, sedangkan penjelasannya adalah apa yang saya sampaikan. Jika berkaitan dengan kematian ataupun hancurnya, ya, berbagai macam bencana yang terjadi, itu sesungguhnya bukanlah yang disebut dengan akhir dari segala kehidupan. Akan tetapi ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang disebut dengan kehidupan akhirat. Ya. Jika kita memperhatikan pada slide yang telah saya persiapkan, ini berkaitan dengan hari akhir. Ya. Pembahasan kita yang utama pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Apa yang disebut dengan yaumuddin? Nah, itu adalah beberapa nama yang sama. Ada yaumus sa'ah, ya, ada yaumuddin, ada yaumul qiyamah, ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul hasyr, ya, dan juga ada yaumul akhirah. Jika bicara tentang yaumul akhir, itu ada dua makna paling tidak. Yang pertama, yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari yang paling akhir. Ya. Tidak ada hari setelah itu. Konteksnya adalah berkaitan dengan hari ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berada di dunia. Ya, jadi hancurnya seluruh alam semesta termasuk yang ada di dalamnya. Bahkan disebutkan di sini matinya semua makhluk hidup. Bukan hanya makhluk hidup yang memiliki jasad yang nampak, akan tetapi juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jin Allah matikan, setan Allah matikan, malaikat juga demikian. Dan yang dimatikan paling akhir adalah malaikat yang meniupkan sangkakala ketika dalam proses terjadinya yang disebut dengan hari akhir. Maka yang diwafatkan, yang dimatikan terakhir, yaitu adalah malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Itu adalah malaikat terakhir. Dan demikian juga ketika yang dibangkitkan pertama kali adalah malaikat yang meniupkan sangkakala untuk tiupan yang kedua. Para siswa dan siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tersisa satu pun, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu pun yang tersisa pada hari akhir di seluruh alam semesta ini, ya. Semua Allah hancurkan, semua Allah luluh lantahkan, ya. Semua Allah hancur leburkan, ya. Sehingga kemudian tidak ada satu makhluk apapun, baik yang nampak ataupun yang gaib, yang hidup pada saat itu. Nah, itu pengertian yang pertama. Lalu kemudian pengertian yang kedua, hari akhir yang dimaksud dalam pembahasan kita yaitu adalah tentang alam akhirat, ya, yaitu sebuah fase yang akan terjadi setelah fase kehidupan dunia. Dan fase alam akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan dunia. Akan tetapi sebelum masuk kepada kekekalan akhirat, itu ada rangkaian peristiwa-peristiwa yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Maka pengertian dalam hal ini, rangkaian peristiwa tersebut dimulai dengan hari kiamat itu sendiri. Ya, hari kiamat itu maknanya adalah al-qiyamah, itu maknanya adalah hancur, lebur, ya. Ataupun yang disebut dengan hari kiamat itu berakhirnya
seluruh kehidupan. Lalu kemudian berikutnya, peristiwa berikutnya itu adalah yang disebut dengan hari kebangkitan atau yang dikenal dengan Yaumul Ba'ts. Lalu kemudian berikutnya, setelah dimatikan, dibangkitkan, semua makhluk itu dibangkitkan dalam bentuk yang aslinya dan tidak ada satupun yang tersisa, ya, tidak ada satupun yang tertinggal dari setiap bagian dari tubuhnya. Lalu kemudian berikutnya adalah dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, yang kemudian dikenal dengan Yaumul Hasyr. Di padang mahsyar dikumpulkan seluruh orang-orang yang pernah Allah ciptakan, dari manusia yang pertama dan yang terakhir kali diciptakan, semua Allah hidupkan, Allah bangkitkan, ya, dalam posisi kematian apapun. Baik dia mati secara normal lalu dikuburkan di dalam kuburan, ataupun kemudian berikutnya adalah orang yang mati secara tidak normal. Mungkin ketika mengalami kecelakaan, lalu kemudian jasadnya ataupun tubuhnya hancur, ataupun kemudian yang dimakan hewan buas, dan berbagai macam peristiwa kematian dalam hidupnya itu Allah kembalikan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, setiap ruas-ruas jarinya Allah susun kembali dengan sempurna. Ya, para siswa dan siswi sekalian kelas 12 IPA rahimani rahimakumullah, berikutnya setelah dikumpulkan semuanya itu mengantri, ya, mengantri dan dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Meskipun Nabi menjelaskan tidak ada manusia saat itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar yang menggunakan sehelai pakaian pun, ya, bahkan sehelai benang pun tidak ada yang menempel di tubuhnya. Sehingga kemudian ketika Nabi menjelaskan hal tersebut, Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kemudian di antara kita itu tidak saling memandang? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, pada saat itu semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, saking dahsyatnya yang disebut dengan hari perkumpulan ataupun fase ataupun peristiwa di dalam hari akhirat ataupun hari kiamat. Lalu pada saat setelah dikumpulkan dan mengantri, semuanya dihitung setiap amalnya, amal baiknya, amal buruknya dihitung, yang kemudian disebut dengan Yaumul Hisab. Lalu setelah dihitung berikutnya adalah Yaumul Wazn atau Yaumul Mizan, ditimbang seluruh amalannya, amal baiknya dan amal buruknya ditimbang, ya. Lalu kemudian ketika ditimbang dari setiap manusia yang kemudian menyaksikan timbangannya, amalan baik amalan buruknya, maka akan berkonsekuensi pada peristiwa yang berikutnya yang disebut dengan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Pembalasan ini hanyalah ada dua. Pembalasan yang pertama, jika timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada buruknya, maka dia masuk kepada jaza balasan dalam bentuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemudian jika seandainya amalan buruknya lebih berat dibandingkan baiknya, maka jazanya, balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Para siswa dan siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun jika seandainya
jumlah baik dan buruknya ditimbang itu sama, maka konsekuensinya harus dikurangi amalan-amalan buruknya. Maka dibersihkan terlebih dahulu di neraka agar kemudian amalan baiknya itu lebih berat dibandingkan dengan amal buruknya, baru kemudian mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada banyak kemungkinan-kemungkinan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pemurah, jadi lebih mendahulukan pemurahnya dibandingkan dengan kemarahannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan murkanya. Allah selalu mengedepankan kasih sayangnya dibandingkan dengan kemarahannya ataupun kemurkaannya. Para siswa dan siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan pengertian hari akhir. Sedangkan berikutnya ini berkaitan dengan perintah ataupun dalil perintah iman kepada hari akhir. Jadi kalau bicara tentang iman, sebelum kita masuk kepada dalil perintah iman kepada hari akhir, jadi yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah percaya, diyakini, ya, di dalam hati, meyakini dengan sepenuh jiwa, percaya bahwa akan ada sebuah masa yang disebut dengan hari akhirat. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang mengaku sebagai muslim, maka wajib bagi dirinya untuk mengimani yang disebut dengan hari akhirat yang akan terjadi setelah fase kehidupan dunia. Dunia ini akan berakhir, lalu setelah dunia berakhir dan seluruh alam semesta ini berakhir, maka sudah mulai memasuki yang disebut dengan fase akhirat. Dan mengimani semua peristiwanya, dimulai dari peristiwa yaumul qiyamah, kemudian yaumul ba'ats, kemudian yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, kemudian yaumul dari yaumul qiyamah, kemudian yaumul ba'ats, lalu kemudian yaumul hasyr, lalu kemudian yaumul hisab ataupun yaumul mizan, dan yang terakhir adalah yaumul jaza. Para siswa dan siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika berkaitan dengan persoalan iman, karena iman ini adalah hal yang sangat pokok, maka mari kita perhatikan dalil-dalil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perintah iman kepada Al-Qur'an, iman kepada hari akhir. Karena kita sebagai muslim punya kewajiban mempercayai apa saja yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin." Yang bermakna bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu adalah sebuah kebajikan. Jadi yang dimaksud kebajikan itu bukanlah hanya sekedar mengarah kepada barat dan timur, ya. Akan tetapi yang dimaksud kebaikan itu ataupun kebijakan itu adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan iman kepada hari akhir, ditambah iman kepada malaikat-malaikatnya, ditambah dengan iman kepada kitab-kitabnya, dan yang terakhir adalah iman kepada nabi-nabinya. Ya, kadang-kala memang di Al-Qur'an tidak disebutkan secara urut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak menjadi sebuah masalah yang pokok. Akan tetapi yang sangat pokok adalah percaya terhadap rukun iman yang 6. Lalu kemudian berikutnya, ya, dalil berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya, ini ada yang terpotong ini, mohon maaf, nanti dicoba diedit kembali. Artinya kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar mati, lamayyitun. Kemudian summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu atau dibangkitkan dari kehidupan barzahmu, ya, di hari kiamat. Para siswa dan siswi sekalian yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah pertemuan kedua kita berkaitan dengan tentang iman kepada hari akhir, yang kemudian nanti akan kita lebih rinci lagi satu persatu dari setiap peristiwa yang disebut dengan hari akhir. Satu tugas saja yang akan dikumpulkan sampai dengan nanti malam. Silahkan cari satu ayat saja di luar 2 ayat yang telah saya sampaikan tadi, itu yang berhubungan dengan ataupun berkaitan dengan perintah atau beriman kepada hari akhir. Satu saja. Lalu kemudian nanti sampaikan di Google Classroom dari tugas tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku guru pendidikan agama Islam, dan memang kemungkinan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kita akan kita laksanakan dengan selang-seling, ya. Jadi kalau minggu kemarin kita bertatap muka melalui aplikasi Zoom, hari ini kita tidak perlu bertatap muka, kalian bisa langsung menelusuri video ini melalui YouTube, channel YouTube saya. Jangan lupa di like dan subscribe, ya. Lalu kemudian nanti berikutnya, di pertemuan berikutnya baru tatap muka kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam ketaatan, ketundukan, kepatuhan dan iman, dan tentu dalam sehat. Dan titip salam untuk keluarga, untuk ayah, untuk ibu, untuk adik, untuk kakak, dan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.